Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada, yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kita kembali diberi kesempatan bertemu dan bersekutu dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini tanggal 17 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Dewan PKLU GPIB. Perkenalkan, saya MC Hombing, anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Menara Iman Duren Sawit, Jakarta Timur. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan serta pertolongan-Mu di sepanjang hidup ini, sehingga kami boleh beraktivitas dan menerima berkat dan anugerah Tuhan, dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat di pagi hari ini sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah dosa dan salah kami, agar kami layak datang di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat hari ini tanggal 17 Januari 2024. Pada pagi hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, dari kitab Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 yang menyatakan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU GPIB. Berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama,
Renungan dalam Sabda Bina Umat hari ini tanggal 17 Rabu pagi. Diberi tema Yesus terangku. Lalu Yesus menjaba mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Ayatnya yang 29. Gelap atau kegelapan seringkali dihindari oleh kita semua. Kita merasa tidak nyaman karena pandangan kita terbatas. Pada suatu hari, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, ada dua orang buta yang berseru-seru memohon pertolongan Yesus. Kita tidak mengetahui siapa mereka, dari mana asal mereka, namun mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Sungguh luar biasa iman percaya mereka. Berkat Yesus, mereka pulih dan sembuh. Berkat Yesus, mereka dapat melihat kembali dan keluar dari kegelapan yang membelenggu mereka selama ini. Ingatlah bahwa Yesus akan selalu berhenti mendengar seruan minta pertolongan. Yesus bersedia berhenti sejenak, padahal ia masih akan melanjutkan perjalanannya. Luar biasa. Ia mau berhenti untuk orang-orang yang tidak dikenal. Ia sama sekali tidak bertanya tentang asal-usul mereka. Ia memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Yesus pasti melakukan sesuatu untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jika Yesus dapat menolong orang-orang buta itu, maka Yesus juga dapat menolong saudara. Jangan kita meragukan Yesus. Ia siap bertindak. Yesus sanggup mengatasi pergumulan sedalam apapun. Janganlah ragu untuk datang kepadanya. Ia akan membebaskan kita semua dari belenggu kegelapan. Ia akan mengubah kepahitan hidup dengan kedamaian, duka cita dengan sukacita. Ia selalu merentangkan tangannya menyambut kita. Bersediakah saudara untuk mempercayakan urusan hidup kita ke dalam tangannya? Bersediakah kita untuk dijamah olehnya? Apakah saudara lelah dan letih menghadap berbagai persoalan? Datanglah kepada Yesus Sang Penolong itu. Dialah pusat kegembiraan. Jangan khawatir, serahkanlah diri kita secara penuh. Biarlah tangan kasih-Nya merengkuh saudara. Terpujilah Kristus Yesus yang menenteramkan dan menguatkan kita sehingga kenyamanan menjadi bagian kita. Selamat bersandar di dalam Dia. Amin. Haleluya. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti surya Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mengakhiri program SPMAB pagi hari ini, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa penutup. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang di surga, yang kami senantiasa sembah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Kiranya firman dan renungan yang telah kami baca dan ikuti, Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga serta memampukan kami para kaum lanjut usia untuk melaksanakan firman-Mu dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, dan pakailah kami menjadi alat-Mu yang membawa berkat bagi sesama, walaupun secara fisik tubuh kami semakin lemah. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi semua lansia yang tergabung di dalam Pelkat PKLU. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang selalu penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan bagi yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan, hidup mereka teladan bagi generasi muda. Bimbinglah mereka di dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya serta program-program yang sedang berjalan, termasuk SPMAB. Biarlah program-program tersebut boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan memanfaatkan bagi kami dan bermanfaat bagi kami kaum lanjut usia GPIB dalam meningkatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Berkatilah Tuhan para lansia dengan keluarganya. Berkatilah majelis sinode dan karya layannya. Berkati pemerintah negara Republik Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kiranya seturut kehendak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi rakyat Indonesia. Dijauhkan dari segala kekerasan, perselisihan, bencana, dan kiranya pemilu yang akan berlangsung di bulan Februari yang akan datang boleh berjalan dengan baik, aman, tentram, dan boleh terpilih pemimpin negara yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Ampunilah akan segala dosa kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami agar kami layak datang ke hadirat-Mu di dalam doa dan ucapan syukur kami. Dan kami juga layak menerima berkat-berkat jasmani maupun rohani yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengikuti acara SPMAB pagi hari ini, dan terima kasih juga atas kebersamaannya. Sampai berjumpa di acara SPMAB selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.